Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini masih ada hubungannya dengan statistika, akan membahas mengenai daftar distribusi frekuensi. Kita tahu bahwa distribusi frekuensi ini merupakan hal yang umum ditemui dalam statistika untuk membuat data menjadi lebih formatif, lebih mudah dibaca dan lebih mudah diartikan. Distribusi frekuensi adalah tabel atau grafik yang menggambarkan jumlah individu dari setiap kategori dalam suatu data. Bagian penting yang terdapat dalam distribusi frekuensi adalah kelas dan frekuensi. Untuk info lebih lanjut, mari kita ikuti slide per slide dalam materi daftar distribusi frekuensi. Oke, terima kasih. Sesuai dengan yang sudah disampaikan tadi bahwa distribusi frekuensi didefinisikan sebagai daftar sebaran data, baik data tunggal ataupun data kelompok yang disertai dengan nilai frekuensinya. Data dikelompokkan ke dalam beberapa kelas sehingga ciri-ciri penting data tersebut dapat segera terlihat. Nah, distribusi frekuensi yang paling sederhana adalah distribusi yang menampilkan daftar setiap nilai dari variabel yang disertai dengan nilai frekuensinya. Dalam hal ini, distribusi frekuensi dapat digambarkan dalam dua cara. Cara pertama sebagai tabel atau sebagai grafik. Ya. Untuk distribusi juga dapat ditampilkan dengan menggunakan nilai persentase. Nah, penyajian distribusi dalam bentuk grafik lebih mempermudah dalam melihat karakteristik dan kecenderungan tertentu dari sekumpulan data. Grafik data kuantitatif dapat meliputi histogram, poligon, sampai kurva frekuensi. Nanti akan kita bahas di akhir. Nah, distribusi frekuensi tentunya akan memudahkan kita dalam melihat pola dalam data. Namun demikian, kita akan kehilangan informasi dari nilai individunya. Untuk pengertian daftar distribusi frekuensi itu sendiri adalah merupakan bentuk lain dari penyajian data dengan keterangan sebagai berikut. Di sini ada beberapa indikator sebagai bentuk dari pengertian daftar distribusi frekuensi. Yang pertama adalah frekuensi itu sendiri merupakan jumlah data untuk setiap kelas interval. Yang kedua, ada yang diistilahkan dengan ujung kelas atau kelas limit. Ujung kelas atau kelas limit ini terbagi ke dalam dua bentuk, yaitu ujung bawah kelas dan ujung atas kelas. Ujung bawah kelas ini merupakan angka yang ditulis terlebih dahulu pada setiap kelas interval. Biasanya ditulis paling kiri dalam bentuk data. Kemudian yang kedua adalah ujung atas kelas, angka yang ditulis di pinggirnya ujung bawah kelas, biasanya sebelah kanannya, ya. Kemudian yang ketiga adalah batas kelas atau dalam istilahnya adalah kelas boundaries. Untuk kelas boundaries ini memang agak sedikit berbeda dengan yang kedua. Ada yang disebut sebagai batas bawah kelas dan batas atas kelas. Untuk batas bawah kelas ini merupakan ujung bawah kelas yang sudah tadi kita tentukan ini dikurangi 0,5 jika datanya dalam bentuk satuan, atau dikurangi 0,05 jika dalam satu desimal, atau dikurangi 0,005 jika dua desimal, dan seterusnya. Yang kedua, batas atas kelas. Untuk batas atas kelas ini kebalikannya dari batas bawah kelas. Ini adalah ujung atas kelas ditambah 0,5 jika dalam satuan, ditambah 0,05 jika satu desimal, ditambah 0,005 jika dua desimal, dan seterusnya. Nanti dicontohkan untuk kasusnya, ya. Yang berikutnya adalah panjang kelas. Panjang kelas ini adalah selisih antara dua ujung bawah kelas atau dua ujung atas kelas yang saling berurutan. Kemudian yang kelima adalah titik tengah atau diistilahkan dengan tanda kelas. Ini adalah ujung bawah kelas ditambah ujung atas kelas dibagi dua. Oke, untuk selanjutnya, agar mempermudah dari pengertian daftar distribusi frekuensi yang sudah tadi dijelaskan secara teoritis,
kita contohkan dalam bentuk kasus, misalnya ini adalah jumlah penduduk menurut kelompok umur di Kota Banjar tahun 2018. Tersaji datanya seperti ini. Misalnya, ini ada beberapa interval kelas berdasarkan dari umur. Satuannya tahun atau usia ya sebelah kiri. Yang sebelah kanan adalah jumlah penduduk. Ya, satuannya dalam bentuk orang atau jiwa. Ini secara deskriptif dicontohkan 0 sampai 9 tahun sebanyak 31.543 jiwa. Usia 10-19 tahun adalah 33.054 jiwa, sampai dengan paling ujung adalah di atas 89 tahun dengan jumlah penduduk Kota Banjar 2018 sebanyak 234 jiwa. Nah, mendasarkan dari teori yang tadi, untuk yang pertama dikenal dengan istilah frekuensi itu sendiri. Frekuensi itu adalah jumlah data untuk setiap kelas interval. Jika ditanya berapakah frekuensi interval kelas ketiga, maka jawabannya adalah Anda tinggal hitung secara parsial di interval kelas ketiga. 1, 2, 3. Ya. Ini hasilnya adalah 25.709 jiwa. Jadi, tinggal dimasukkan saja bahwa untuk frekuensi interval ketiga adalah sebanyak 25.709 orang atau 9 jiwa. Berikutnya, ya, dalam daftar distribusi frekuensi dikenal dengan istilah ujung kelas atau kelas limit. Yang pertama adalah ujung bawah kelas. Tadi secara teoritis bahwa ujung bawah kelas itu adalah angka yang ditulis terlebih dahulu pada setiap kelas interval. Berarti Anda lihat di sini 0, 10, 20, 30, 40 sampai dengan 80 itu adalah ujung bawah kelas. Oke. Dicontohkan misalnya berapakah ujung bawah kelas interval ketiga? Anda tinggal lihat saja interval 1, 2, 3. Berarti hasilnya adalah 20. Berarti ujung bawah kelas interval ketiga adalah 20. Selanjutnya, berapakah ujung bawah kelas interval ke-6? Tinggal hitung lagi. Posisi ke-6, ini 3, 4, 5, 6. Berarti 50. Jadi angka dasarnya yang sebelah kiri itu adalah kelompoknya ujung bawah kelas. Cukup mudah kan? Oke, kita lanjut ya. Untuk ujung atas kelas, sesuai dengan pengertian tadi bahwa ujung atas kelas itu adalah data yang ditulis kemudian setelah ujung bawah kelas. Berarti yang sebelah kanannya ini adalah ujung atas kelas. Nah, misalnya, berapakah ujung atas kelas interval keempat? Yang keempat ini adalah tinggal ditulis aja 39. Jadi yang sebelah kanannya. Ya. Berikutnya, berapakah ujung atas kelas interval ke-7? Ini 4, 5, 6, 7. Berarti ini adalah 69. Anda tinggal tulis ini 69. Berikutnya, batas kelas. Nah, ini agak berbeda dengan yang kedua. Kalau batas kelas ini dikenal dengan yang pertama dulu adalah batas bawah kelas. Batas bawah kelas sesuai dengan teori tadi adalah ujung bawah kelas dikurangi 0,5 jika dalam satuan. Atau dikurangi 0,05 jika dalam satu desimal. Jika dua desimal berarti dikurangi 0,005. Ini kebetulan secara kasus tidak dalam bentuk desimal. Jadi satuan ini. Sehingga dikurangi 0,5 saja. Jika dalam kasus misalnya, berapakah batas bawah kelas interval kedua? Berarti untuk yang kedua ini kan ya, yang 10 ya. Berarti tinggal 10 dikurangi 0,5. Maka hasilnya adalah 9,5. Apabila datanya 10,5 misalnya, berapakah batas bawah kelas interval kedua? Anda tinggal
mengurangi saja 10,5 dikurangi 0,005. Itu bedanya, ya, sesuai dengan pemahaman dari teori yang awal tadi. Misalnya lagi, berapakah batas bawah kelas interval kelima? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini. Berarti tinggal diselisihkan dengan 0,5. Jadi 39,5. Dalam hal ini adalah 40 dikurangi 0,5. Nah, cukup mudah kan? Bisa dipahami semuanya? Oke. Berikutnya, ada istilah lagi yang disebut sebagai batas atas kelas. Kalau batas atas kelas itu kebalikannya dari batas bawah kelas. Ini dijumlahkan. Misalnya, berapakah batas atas kelas interval kedua? 1, 2 ini. Berarti ujung atas kelas ditambah 0,5. Jadi ini 19 tambah 0,5 menjadi 19,5. Jadi sekali lagi untuk batas atas kelas itu ditambah 0,5 dari yang kanan ini, dari yang ujung atas kelas ini. Ya. Berikutnya, berapakah batas atas kelas interval kelima? 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada 49. Tinggal 49 tambah 0,5 menjadi 49,5. Selanjutnya yang keempat, dalam daftar distribusi frekuensi, istilahnya adalah panjang kelas. Apa itu panjang kelas? Tadi sudah disesuaikan dengan yang disampaikan di sebelumnya bahwa panjang kelas itu adalah selisih dari dua ujung bawah kelas atau dua ujung atas kelas yang saling berurutan. Bisa kita lihat 0 ke 10, 10. 30 ke 40, 10. 40 ke 50, 10. 60 ke 70, 10. Atau selisih dari dua ujung atas kelas. 9 ke 19, 10. Ya kan? Selisihnya. 29 ke 39, 10. Jadi panjang kelas untuk semua interval sama dengan 10. Jadi kalau Anda menghitung ternyata panjang kelasnya untuk yang ujung bawah kelas ataupun ujung atas kelas berbeda, berarti harus dikoreksi lagi. Jadi range-nya harus sama. Ya, terlepas dari kasusnya mau 5, mau 9. Ini contoh kasusnya adalah 10 untuk masing-masing kelas, panjang kelasnya. Ya. Selanjutnya adalah titik tengah. Sesuai dengan teori bahwa titik tengah itu adalah ujung bawah kelas ditambah ujung atas kelas dibagi 2. Ini misalkan contoh dalam kasus tentukan titik tengah interval kelima. Nah, untuk pengerjaan berapakah interval titik tengah di interval kelima? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di antara 40 sampai 49. Berarti kita tinggal masukkan saja bahwa ujung bawah kelasnya 40, ujung atas kelasnya adalah 49, kemudian dibagi 2. Hasilnya adalah 45,5. Nah, untuk selanjutnya ya dipersilahkan pelajari terlebih dahulu sebelum masuk ke slide berikutnya, karena ini adalah basic untuk bisa Anda lebih memahami di materi berikutnya. Berikutnya adalah cara atau langkah dalam membuat daftar distribusi frekuensi. Jadi untuk yang tadi sebetulnya adalah data yang sudah tersusun. Untuk cara langkah membuat daftar distribusi frekuensi ini adalah cara yang masih acak-acakan ketika Anda menemukan data yang masih acak-acakan di luar misalnya. Bagaimana cara mempermudah agar Anda bisa menarik dalam bentuk tabel? Seperti hanya yang tadi, berawal dari step pertama adalah menentukan rentang terlebih dahulu. Apa itu rentang? Rentang itu adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Jadi, data yang sudah ada, meskipun data tersebut acak,
temukan data terbesar dan data terkecilnya, kemudian selisihkan. Step kedua adalah menentukan banyaknya kelas interval, yaitu dengan cara aturan Sturgesi, yaitu banyaknya kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 log n. Dan di sini adalah banyaknya sampel atau data. Kemudian, langkah ketiga adalah menentukan tanda panjang kelas interval, yaitu dengan cara rentang dibagi banyaknya kelas. Step keempat, tentukan ujung bawah kelas interval pertama. Dan step kelima, menentukan ujung bawah kelas interval kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, step berikutnya, step ke-6, ini tentukan ujung atas kelas interval pertama. Ke-7, tentukan kelas interval kedua dan ketiga dan seterusnya. Dan ke-8, menentukan frekuensi masing-masing kelas interval dengan cara tabulasi. Nah, untuk mempermudah langkah ini, kita langsung saja ke contoh kasus. Misalnya, ini diketahui data mengenai gaji dari 100 orang karyawan PT XYZ. Misalnya ini dalam puluhan ribu rupiah. Ya. Ini secara horizontal ada 10 data, secara vertikal ada 10 data, sehingga kalau dijumlahkan semuanya jelas ada 100 orang. Ini misalnya 80. Kalau dalam puluhan ribu rupiah berarti 80 kali 10.000 berarti 800.000. Artinya di sini secara acak ada yang gajinya 800.000, ada yang gajinya misalnya 760.000, ada yang gajinya misalnya ini 670.000 dan seterusnya. Ini sudah saya tandai ya. Yang warna hijau muda ini adalah 50. Kalau dalam 10.000 berarti 50.000. Ya, 50 kali 10.000 berarti 500.000. Ya, berarti di sini gaji yang paling rendah itu adalah 500.000 dan yang paling tinggi ini 117 kali 10.000 berarti 1.170.000. Ini sudah saya tandai, data terkecilnya ternyata 50.000, data terbesarnya adalah 1.170.000. Jadi langkah pertama sudah jelas untuk menentukan daftar distribusi frekuensi ya. Kemudian berikutnya nanti Anda harus mengetahui atau harus menentukan distribusi absolut dan frekuensi relatifnya. Dan yang ketiga adalah menentukan histogram, poligon, dan kurva frekuensi. Langsung saja kita jawab yang pertama ya. Nah, untuk menentukan daftar distribusi frekuensi, biar lebih mudah pemahamannya, saya tampilkan lagi data yang tadi. Ya. Oke, cara pertama tadi sesuai dengan teori menentukan langkah distribusi frekuensi adalah tentukan dulu rentangnya. Rentang itu adalah mengurangkan antara data terbesar dengan data terkecil. Terbesarnya 117, terkecilnya adalah 50. Diselisihkan sama dengan 67. Yang kedua adalah menentukan banyaknya kelas. Banyaknya kelas di sini dengan menggunakan aturan Sturgesi adalah B sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N-nya di sini adalah ada 100 data. 100 karyawan tadi sudah disampaikan di awal. Hasilnya adalah 7,6. Yang ketiga adalah menentukan panjang kelas. Panjang kelas ini adalah dengan cara ya rentang dibagi banyaknya kelas. Namun mohon diperhatikan semuanya, untuk menentukan panjang kelas ya rentang di sini ya rentang sama dengan 67. Nah, untuk banyaknya kelas, sebelum Anda memasukkan banyaknya kelas yang tepat ya, kita lihat di sini. Ini kan hasil banyaknya kelas itu adalah 7,6. Untuk beberapa kasus, oke, biasanya dalam beberapa referensi 7,6 ini Anda langsung masukkan aja ke dalam bentuk B, ya banyaknya kelas, silahkan aja. Tapi yang saya gunakan referensi lain, ya
Ini menggunakan trial ya. Kita coba-coba dulu. Anda masukkan angka 7,6 ini sebagai 7 di sebelah kanannya. Sebelum 7, 6. Setelah 7, 8. Jadi ke depannya kalau misalnya di sini Anda hasilnya 8,2, Anda simpan saja 8 sebelum 87, setelah 8, 9. Jadi di sini Anda lihat saja angka pertamanya 7. Simpan di sini 7. Sebelum 7, 6, setelah 7, 8. Jadi jangan dulu dibulatkan angka 6. Jadi 8 jangan. Ya, jadi Anda cantumkan di sini 7, sebelum 7, 6, setelah 7, 8. Kemudian ini sebagai patokan untuk banyaknya kelas ya di langkah berikutnya. Oke, panjang kelas sama dengan R-nya 67. B banyaknya kelas itu Anda ambil yang dari sini dulu 6. Hasilnya 11,17. Jika disimpulkan, ya ini hasilnya 11. Kemudian yang kedua, 67 dibagi dengan 7 yang kedua ini. Hasilnya 9,6. Ya. Ini sama dengan 10. Ya. Kemudian yang terakhir 67 dibagi banyaknya kelasnya 8. Hasilnya 8,375. Dibulatkan menjadi 8. Dari ketiga ini ya, dari ketiga hasil ini dengan panjang kelas 11, 10 atau 8 kita coba-coba ya menggunakan 11 dulu. Ya. Untuk panjang kelas 11 kita buat tabel dengan panjang kelas 11. Dimulai dari angka terkecil 50. Bagaimana cara penampakannya? Ini ya. 50 tetap menjadi skor yang paling rendah. Ini ya 50. 50 tambah 11 61 tambah 11 72 tambah 11 83 sampai dengan bawah semuanya panjang kelasnya adalah 11. Untuk yang sebelah kanannya Anda mengikuti sebelum 61 60, sebelum 72 71 dan seterusnya. Nah, batasannya bagaimana? Ketika ya ujung yang paling bawah ini Anda pilih. Lihat di sini paling tinggi itu 117, berarti harus pas 117 atau di atas 117. Dan ternyata memang di sini 116. Jadi nggak mungkin kita stop sampai dengan ini ya. Karena 117 itu berada di antara 116 sampai 126. Nah, ini cara menentukan daftar distribusi frekuensi untuk coba-coba dulu ya, yang 11 ini dulu. Berikutnya kita coba dengan panjang kelasnya 10 yang ini. Sama dengan yang tadi, penampakan untuk distribusi frekuensinya adalah ini. Ya. Tetap kita berawal dari skor yang paling rendah 50 tambah 10, 60 tambah 10, 70 sampai dengan seterusnya. Jadi panjang kelasnya adalah 10. Yang sebelah kanannya ini mengikuti dari sebelum 60 berapa? 59. Sebelum 70, 69. Dan seterusnya. Sampai dengan di antara datanya 117 itu di mana? Jadi di sini. 110 sampai 119 di tengahnya ada 117. Ya, jadi nggak mungkin melewati 119 karena data maksimalnya saja 117. Ya. Selanjutnya dengan P sama dengan 8 yang ini. Ya, untuk P sama dengan 8, penampakan daftar distribusi frekuensinya adalah ini. Ternyata lebih banyak intervalnya. Ya, mulai dari 50 terendah, tambah 8, 58, tambah 8, 66, tambah 8, 74, sampai dengan 122. Yang penting, ya, angka 117 ini berada di interval yang paling akhir. Seperti tadi, sebelum 58, 57, sebelum 66, 65, sebelum 74, 73. Nah, ini cara penentuan yang sebelah kanannya. Dari 3 contoh ini, ya, mana yang harusnya dipilih? Mana yang tepat menjadi
daftar distribusi frekuensi. Kita lihat, ini jumlah kelas intervalnya ada 7. Ini ada 7, ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ini ada 10 interval. Kita pilih yang efektif itu yang sedikit jumlah intervalnya. Sehingga yang 10 interval tereliminasi. Nah, kita tinggal pilih dari kedua interval ini, dari kedua distribusi ini mana yang terbaik. Dua-duanya sama 7, dua-duanya sama 7. Cara mudahnya, kita lihat batas bawah yang paling ujung. Ini 126, ini 119. Mana yang paling mendekati angka tertinggi? Ternyata ini yang mendekati angka tertinggi. Ya, 117 mendekati 119. Kalau ini terlalu jauh. Sehingga untuk panjang kelas 11 juga tereliminasi. Artinya yang dipilih untuk daftar distribusi frekuensi adalah dengan panjang kelasnya adalah 10. Maka daftar distribusi frekuensi penampakan dari 3 pilihan ini yang betul adalah dengan panjang kelasnya 10. Ini penampakannya. Mudah-mudahan dapat dipahami semuanya. Ya, cara mudahnya Anda sambil mencatat, membuat di selembar kertas, kemudian nanti sesuaikan dengan langkah-langkah ini. Pasti lebih bisa dipahami dibandingkan Anda hanya melihat sekilas dengan penjelasan ini saja. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya adalah tentukan daftar distribusi frekuensi absolut dan frekuensi relatifnya. Untuk frekuensi absolut dan frekuensi relatif, ini tentunya mendasarkan pada distribusi frekuensi absolut yang sudah dihitung tadi. Contohnya ini. Ya, tadi kan jelas ya. Untuk frekuensi absolutnya itu 5, 17, 23, 29, 10, 97 itu dari mana? Kembali lagi ke sini, Anda hitung ya. Gaji yang 50 sampai 59 itu ada berapa? 50, 1, kemudian ada 57, ada dan seterusnya. Pokoknya di antara 50 sampai 59 ternyata frekuensinya ada 5 orang. Yang gajinya 600.000 sampai 690.000 ternyata 17 orang. Sampai dengan terakhir gajinya 1.100.000 sampai dengan 1.190.000 ternyata 7 orang. Totalnya harus ada 100 orang. Kalau di bawah 100 orang atau bahkan jumlahnya melampaui 100 berarti penyelesaiannya tidak betul. Ya, jadi harus pas 100 sesuai dengan jumlah n sampel. Nah, untuk frekuensi absolut ini frekuensi yang tertera atau terdapat atau terdata dalam banyaknya data dalam setiap kelas interval. Jadi untuk istilah frekuensi yang tadi ini istilahnya adalah frekuensi absolut ini. Kalau frekuensi relatif biasanya ini dalam bentuk persen. Nah, dengan cara 5 dibagi jumlahnya 100 kali 100%. Ini kebetulan jumlahnya 100. Kalau jumlahnya 50, Anda tinggal membagi 5 per 50 kali 100. Jadi tidak semua jumlah itu sama dengan 100. Jadi semuanya per 100 sesuai dengan jumlah ini kali 100%. Nah, kalau 100% memang mutlak dalam bentuk persen. Hasilnya ini adalah 0,05 atau dalam bentuk persen 5%, 0,17 17%, 0,23 23%, sampai dengan 0,07 sampai dengan 7%. Sehingga totalnya adalah 100%. Jadi untuk frekuensi relatif ini adalah frekuensi absolut yang dinyatakan dalam bentuk persen. Selanjutnya, untuk menentukan histogram, poligon, dan kurva frekuensi sebagai soal nomor 3, ya, kita tampilkan dulu soalnya sesuai dengan kasus yang tadi. Nah, untuk menentukan histogram, poligon, dan kurva frekuensi, kita buat dulu garis vertikal dan garis horizontal. Oke, langkah pertama,
adalah menentukan batas bawah kelas interval pertama. Nah, di sini yang menjadi batas bawah interval pertama ini kan ujung bawah itu 50. Berarti kalau batas bawah interval pertama 50 dikurangi 0,5 sama dengan 45,5. Nah, ini kita masukkan dulu ya. 49,5. Tadi 50 dikurangi 0,5 ya, 49,5. Kemudian ujung bawah yang kedua ini juga dikurangi 0,5 untuk menentukan batas bawah yang kedua. Nah, sama ya, 59,5. Yang ketiga juga sama, 69,5. Berikutan 79,5, 89,5, 99,5, 109,5, dan 119,5. Jadi sampai dengan ujung atas kelas ya, ditambah 0,5 menjadi batas atas kelas. Jadi dimulai dari batas bawah kelas sampai dengan ujung atas kelas ditambah 0,5. Nah, kemudian untuk secara vertikalnya kita lihat di sini yang paling kecil ternyata angka 5, yang paling tinggi angka 29. Oke, kita buat saja kelimatan 5 semua. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Ya, silakan aja ini untuk interval yang vertikalnya disesuaikan mengikuti kebutuhan yang ada dalam frekuensi. Tidak harus sama seperti ini. Tapi untuk horizontal harus baku, harus tentukan dulu batas bawah kelas sampai dengan batas atas kelas. Ya. Langkah pertama adalah untuk menentukan histogram. Kita lihat interval pertama itu adalah di 5. Jadi kita posisikan sampai dengan 5, ini mohon maaf. Garisnya jika kurang tegak ya. Oke, kita buat garis seperti halnya diagram batang. Sejajar dengan 5 ya ini. Oke, 5. Yang kedua 17. Garisnya digabung ke sini. Oke, ini perkiraan misalnya 17 di sini ya. Oke, kita tarik ke atas. Sejajar dengan angka 17. Ini tarik juga ke atas. Tidak boleh dipisah, harus disambung dengan batang sebelumnya. Kemudian 23. 23 misalnya kita posisikan di sini. Kita tarik ke atas. 23. Ya, kira-kira di sinilah ya. Kita sambungkan. Kemudian 29. Oke, berarti mendekati angka 30 ya garisnya. Sambungkan lagi. Oke, 29. Kemudian 10. 10 kira-kira ada di sini ya. Kita tarik. Oke, kemudian 9. 9 di bawahnya 10 sedikit. Kita tarik. Oke, sambungkan. Kemudian 7. Oke, 7 di antara 5 sampai 10. Kita tarik lagi. Nah, ini yang disebut sebagai histogram. Kemudian untuk menentukan poligon, kita buat titik di tengah batang yang sudah tadi kita tentukan di histogram. Titik di tengah-tengahnya, kemudian titik-titik ini kita taris. Ini disebut sebagai poligon. Ini. Sementara untuk kurva frekuensi biasanya berbentuk titik-titik. Ya. Oke lah, titik-titiknya silahkan. Yang penting menyentuh
ujung kiri atau tengah. Mohon maaf karena keterbatasan peralatan ya. Ini misalnya berupa frekuensinya berbentuk titik-titik saja. Berada di sekitar Nah, titik-titik ini disebut sebagai kurva frekuensi. Nah, ini sudah jelas ya. Minimalnya mungkin seperti ini. Ya silakan mungkin nanti dari kalian dibuat sedemikian rupa agar lebih mudah dibaca, lebih mudah diartikan karena kaitannya dengan histogram ini merupakan grafik ya, segi empat yang dibentuk atas absis dengan menggunakan batas bawah nyata dan batas atas nyata yang saling berhimpit. Sementara kalau poligon ini grafik garis yang menghubungkan nilai tengah dari setiap interval kelas agar ujung kiri dan ujung kanan ini dapat tertutup sehingga perlu ditambah satu kelas pada kelas pertama dan satu kelas lagi sesudah kelas terakhir dengan frekuensi masing-masing 0. Ya, sesuai dengan yang sudah tadi dipraktekkan. Oke, demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.